Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi yang terpenting adalah semangat. Ya, jadi yang penting semangat ya. Kali ini Ibu akan menunjukkan ciri-ciri khusus atau ciri-ciri yang istimewa pada grafik fungsi kuadrat. Ya, semoga berjalan dengan lancar dan semoga mudah dimengerti ya. Oke, kalau kemarin kalian sudah bisa membuat grafik fungsi kuadrat, maka sekarang kita lihat ciri-cirinya. Nanti bisa dimanfaatkan dalam mengerjakan soal, apalagi kalau soal pilihan ganda. Itu hanya melihat ciri-cirinya saja, mungkin kalian langsung bisa menjawab dalam 1 detik bisa terjawab. Ya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, ya. Ini bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya seperti biasa. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a tidak sama dengan 0. Maksudnya tidak sama dengan 0 itu, kalau a-nya 0, nanti berarti a kali 0 kuadrat. Jadi tidak ada lagi persamaan kuadratnya lagi. Ya, itu maksudnya itu ya. Nah, sekarang ciri-ciri yang pertama dengan melihat nilai A. Nah, yang pertama ini adalah kalau A-nya lebih dari 0 atau positif, lebih dari 0 berarti positif. Maka grafiknya akan terbuka ke atas. Ini grafiknya terbuka ke atas. Karena terbuka ke atas berarti titik baliknya di bawah. Jadi titik balik minimum. Ya, ini contohnya fx sama dengan 3x kuadrat berat 3x kuadrat dan seterusnya. Itu berarti a-nya 3 kan. 3 itu lebih dari 0. Sudah, nomor 1 seperti itu. Nah, yang kedua ini sebaliknya. Sebaliknya, kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, berarti ya sebaliknya juga, terbukanya ke bawah grafiknya. Karena terbuka ke bawah, berarti titik baliknya di atas. Berarti jadi maksimum lah. Contohnya ini, fx sama dengan min 2x kuadrat dan seterusnya. Ini karena hanya yang dilihat A-nya ya. A-nya min 2, berarti kurang dari 0. Nah, kalau ada 2 seperti ini, 2 macam tapi sebaliknya, hafalkan yang 1 saja. Nanti satunya tinggal sebaliknya gitu aja. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga masih dilihat A-nya. Tapi sekarang lihat A hanya angkanya saja. Mau positif, mau negatif, pokoknya angkanya yang kita lihat. Jadi kalau A-nya angkanya lebih besar, makin besar A-nya, maka grafiknya lebih kurus malah. Ya, ini. Maksudnya lebih kecil ini ya. Terbukanya lebih kecil, sedangkan yang terbukanya lebih lebar dikatakan lebih gemuk. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini 3 berarti malah lebih kurus, yang 2 lebih gemuk. Meskipun tandanya min atau plus tidak masalah. Sudah, ini yang dilihat A-nya. Sekarang tinggal yang dilihat D atau diskriminan. Diskriminan ini, ingat diskriminan nilainya B kuadrat min 4AC. Jadi nanti memang kalau ini harus dihitung dulu. Ini contohnya yang ini.
Contohnya ini fx sama dengan 3x kuadrat plus 7x plus 2. Kita masukkan ke sini. Kita hitung D-nya. B kuadrat, 7 kuadrat berarti min 4 kali A-nya 3, C-nya 2. Nah, yang ini juga sama. Ya, jadi dua-duanya dihitung. Yang satunya A-nya min dan satunya plus, ini kebetulan dihitung sama-sama hasil terakhir positif semua. Plus semua, jadi ini lebih dari 0 semua. Kebetulan contohnya seperti itu. Kita lihat di sini. Jika, ini yang sebagai nomor yang keempat ya, jika D-nya lebih dari 0 atau positif, seperti contoh tadi, maka grafiknya akan seperti ini, melewati sumbu X. Ini, baik yang terbuka ke atas maupun yang terbuka ke bawah, dua-duanya melewati sumbu X. Yang kelima, kalau D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, maka titik optimumnya itu pas di garis X atau pas di sumbu X. Tidak harus di tengah, mungkin nanti ada yang di pinggir juga, tapi tetap di sumbu X. Lalu yang keenam, kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, ini malah sebaliknya yang nomor 4 tadi. Jadi kalau kurang dari 0, ini tidak melewati sumbu X. Itu ciri-cirinya. Jadi sudah ada 6 ciri-ciri di sini. Lalu, kalau sudah, ya nanti diingat-ingat. Dicatat dan diingat-ingat. Nah, tinggal kita lihat yang bentuk lain. Bentuk yang lainnya sekarang. Untuk yang ini. Nah, ini diambil patokannya adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini fx sama dengan x kuadrat itu titik optimumnya pas di titik 0,0. Nih, kalau X kuadrat berarti A-nya positif, maka terbukanya ke atas. Nih, contohnya yang ini nih. Nah, contohnya ini pas di titik 0,0. Nih, X kuadrat. Ya. Nah, sekarang untuk contoh yang lain, kalau di sini ada ditambah berapapun, ditambah 1 berarti bergesernya 1 ke atas. Ditambah 2 ya bergesernya 2 ke atas. Ditambah 5 ya bergesernya 5 ke atas. Itu. Mudah ya mengingatnya ya. Nah, lalu untuk yang dikurang di sini. Dikurang, apakah dikurang 1? Dikurang 1 ya bergesernya 1 tapi ke bawah. Di sini dikurang 7 ya bergesernya 7 ke bawah dan seterusnya. Nah, yang udah ya, itu ya. Ini contohnya nih, contohnya yang ini nih. Ya. Dikurang 5 contohnya berarti bergesernya 5 ke bawah. Sudah? Oke, kita teruskan. Yang berikutnya ini, nah ini ditambahnya masih di dalam kurung. Ini, jadi gampangnya mengingatnya seperti itu ya. Ini ditambah atau dikurang tapi di dalam kurung. Nah, ini bukan ke atas ke bawah bergesernya, tapi ke kiri dan ke kanan. Terus kalau ditambah malah bergesernya ke kiri. Kalau dikurang bergesernya ke kanan. Nah, contohnya ini. Nih, contohnya ini. Ini dikurang 7, bergesernya malah ke kanan. Bergeser 7. Sudah? Mengerti sampai di sini? Baiklah, tinggal satu lagi nih. Ya. Satu lagi ini yang gabungan yang di dalam kurung dan yang ditambahnya di luar kurung. Jadi ini gabungan. Langsung saja ini karena gabungan seperti tadi.
Ingat kalau di dalam kurung, bergesernya kemana, yang di luar kurung bergesernya kemana. Ini contohnya ini. Yang di dalam kurung dikurang. Dikurang 4, berarti bergeser ke kanan 4. Lalu ditambah 3, berarti bergeser ke atas 3. Jadi seperti ini. Oke, hanya itu. Tapi nanti tinggal dipakai untuk mengerjakan soal atau ya untuk menggambar grafik pun bisa ya. Mudah-mudahan gampang dimengerti atau mudah dipahami ya. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.